Halo semuanya, pernah nggak teman-teman ngerasa moodnya gampang naik turun, susah fokus, dan gampang lupa? Bahkan lupa ini bukan terhadap sesuatu memori yang sifatnya lama, tapi terhadap sesuatu yang baru saja. Contoh misalnya teman-teman mau ambil barang di suatu ruangan. Setelah berada di ruangan tersebut, tiba-tiba lupa tadi mau ambil apa. Dan teman-teman coba mengingat, diam, merenung, mengingat, dan tidak ingat sama sekali. Atau pernah mungkin teman-teman ingin mencari sesuatu informasi ataupun mencari barang di marketplace, di Tokopedia. Begitu teman-teman sudah pegang HP dan buka Tokopedia tersebut, tiba-tiba teman-teman lupa. Ini tadi itu sebenarnya mau cari apa? Dan teman-teman coba mengingat-ingat gitu, tapi tetap nggak ketemu juga. Nah, biasanya ini dinormalisasi dan dikorelasikan dengan faktor U. Orang beralasan, maklum sering lupa karena faktor U. Usianya sudah menginjak kepala 4, kepala 5, kepala 3, dan lain sebagainya. Bisa jadi ini akibat dari kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan tanpa kita sadari merusak dari kesehatan otak kita. Nah, di video kali ini, saya akan membahas 5 kebiasaan yang membuat otak kita tidak sehat berdasarkan penjelasan ilmiah, contoh dalam kehidupan sehari-hari, dan tentunya bagaimana cara mengatasinya. Jadi kalau teman-teman mau otak yang lebih tajam dan gampang fokus, simak video ini sampai habis. Kebiasaan yang pertama, kurang tidur. Jadi tidur bukan hanya sekedar istirahat, tapi saat tidur otak kita itu melakukan pembersihan. Para ilmuwan menyebutnya dengan istilah glimpatik. Saat tidur, otak kita itu mengeluarkan cairan yang bisa membersihkan racun dan sampah sisa metabolisme dari otak. Kalau kita kurang tidur, sampah dan racun itu menumpuk yang membuat otak kita gampang lupa, sulit fokus, dan sulit konsentrasi. Contohnya, teman-teman nonton serial drama sampai jam 2 pagi dan besoknya teman-teman harus bekerja. Pasti di dalam tempat kerja teman-teman akan merasa lemas, susah fokus, dan bahkan otaknya lemot. Jangankan digunakan untuk meeting, bahkan diajak ngobrol sama temen aja, itu susah banget nangkapnya. Jadi kayak temen sudah ngobrol, jelasin tentang sesuatu, tapi kayak kita dengerin, bingung tadi ngomongin apa sih. Nah, ini adalah akibatnya kalau kita kurang tidur. Penelitian yang dilakukan oleh Walker pada tahun 2017 dalam bukunya Why We Sleep menunjukkan bahwa orang dewasa membutuhkan 7-9 jam waktu tidur untuk membuat otaknya tetap optimal. Nah, solusinya teman-teman bisa buat target jam tidur. Misalnya jam 10 harus sudah tidur atau jam 9 harus sudah tidur. Dan teman-teman bisa gunakan aturan 3-2-1, yaitu 3 jam sebelum tidur stop makan berat, 2 jam sebelum tidur stop kerja ataupun aktivitas berat, dan 1 jam sebelum tidur stop layar gadget. Matikan lampu kamar dan biasakan tidur di jam yang sama setiap harinya. Yang kedua, stres kronis dan multitasking. Ya, stres itu wajar sih. Semua orang mungkin pernah mengalami yang namanya stres. Tapi kalau stres kronis itu tidak wajar dan bisa menyebabkan hormon kortisol kita itu meningkat yang mengakibatkan kerusakan pada hipokampus, yaitu bagian otak yang berfungsi untuk memori dan kontrol emosi. Efeknya apa? Gampang lupa, sulit fokus, dan mudah emosi. Seperti kerja, membuat laporan, sambil balas WA, sambil nonton YouTube. Tapi sebenarnya otak kita itu tidak bisa fokus pada dua hal dalam waktu yang bersamaan. Penelitian dari Stanford University pada tahun 2019 menunjukkan bahwa multitasker atau orang yang biasa melakukan beberapa pekerjaan dalam satu waktu bersamaan justru lebih lambat dan kurang akurat dalam mengerjakan sesuatu. Contohnya, teman-teman kerja di kantor membuat laporan, sambil balas email, sambil balas di MS Team, sambil dengerin webinar, sambil balas WA. Tapi apa? Akhirnya, nggak ada pekerjaan yang benar-benar selesai. Kalaupun pekerjaan itu selesai, saya yakin secara kualitas itu pasti kurang. Solusinya bagaimana? Teman-teman bisa gunakan teknik Pomodoro, yaitu fokus kerja selama 25 menit dan istirahat selama 5 menit. Ini bisa diulangi 4-5 kali. Setelah itu,
teman-teman bisa ambil istirahat yang lebih panjang, 10-15 menit. Dan juga teman-teman bisa tambahkan dengan relaksasi, yaitu tarik napas dalam-dalam dan hembuskan secara perlahan. Kebiasaan yang ketiga, pola makan yang tidak sehat. Otak kita juga membutuhkan bahan bakar untuk berpikir. Makanan ultra proses, makanan kemasan, dan junk food, dan juga minuman yang banyak mengandung gula, itu semua bisa menurunkan fungsi otak dan beresiko depresi. Penelitian dari Harvard School of Public pada tahun 2019 menemukan bahwa mengkonsumsi makanan yang tinggi gula dan lemak jenuh ini bisa menyebabkan performa memori otak menjadi lebih rendah. Contoh nyatanya, teman-teman bekerja sambil ngemil makanan yang kadar gulanya tinggi, kemudian minum dengan kadar gula yang tinggi. Yang ada, teman-teman malah nggak bisa fokus dan bikin ngantuk. Solusinya, teman-teman bisa gunakan prinsip 3S, yaitu serat seperti buah-buahan dan sayur, sumber protein seperti telur, ikan, tempe, dan sehat lemak seperti buah alpukat ataupun kacang-kacangan. Jadi, kalau teman-teman hobinya ngemil, ganti cemilan yang kurang sehat tadi dengan buah-buahan, dan juga ganti minuman kemasan dengan minum air putih. Yang keempat, kurangnya aktivitas fisik. Jadi, olahraga itu bukan hanya untuk otot saja, tetapi juga pupuk untuk otak. Aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin ini terbukti bisa meningkatkan volume pada area hipokampus, bagian otak yang berfungsi untuk belajar dan mengingat. Sayangnya, banyak orang yang kerjanya hanya duduk di depan laptop lebih dari 8 jam. Akhirnya, otak menjadi malas dan tubuhnya terasa lelah. Penelitian yang dilakukan oleh Erikson pada tahun 2011 menunjukkan bahwa orang dewasa yang rutin jalan cepat 3 kali seminggu memiliki peningkatan volume otak dibandingkan orang yang kurang gerak. Solusinya, lakukan minimal 150 menit olahraga dalam seminggu. Nah, aktivitas ini nggak harus nge-gym, tapi bisa dilakukan dengan aktivitas yang ringan-ringan, seperti jalan sehat, jogging, bermain sepeda, berenang, ataupun aktivitas fisik lainnya. Terus gunakan aturan 32. Setiap duduk 30 menit, berdiri ataupun jalan selama 2 menit. Yang kelima, doom scrolling dan video pendek. Kebiasaan yang terakhir ini paling relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Video pendek seperti TikTok ataupun Reels ini memang seru banget, tapi bikin otak kita terbiasa mencari dopamin secara instan. Akibatnya, fokus untuk jangka panjang menjadi menurun, rasa cemas yang meningkat, dan sulit untuk menikmati aktivitas yang lebih mendalam seperti membaca buku ataupun belajar dengan waktu yang cukup lama. Penelitian dari University of California pada tahun 2021 menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan ini bisa menyebabkan penurunan fokus dan meningkatkan gejala depresi pada usia remaja. Contohnya, scroll TikTok 1 jam, tapi kayak baru kerasa 5 menit. Begitu berhenti, kita malah merasa kosong dan kesepian. Solusinya, batasi screen time 30-40 menit dalam sehari. Matikan fitur autoplay dan gunakan aturan 1 for 1. Misalnya, setiap nonton konten video pendek, imbangi dengan satu aktivitas yang bermanfaat. Misalnya membaca buku ataupun belajar tentang sesuatu. Jadi, kesimpulannya, ada 5 aktivitas yang bisa membuat otak kita menjadi tidak sehat, yaitu kurang tidur, stres kronis dan multitasking, pola makan yang tidak sehat, kurang aktivitas fisik, dan doom scrolling video pendek. Kalau bingung harus mulai dari mana, saya sarankan teman-teman bisa mulai dengan kebiasaan untuk tidur tepat waktu, karena tidur adalah fondasi utama dari kesehatan otak kita. Nah, kalau teman-teman gimana? Dari 5 kebiasaan yang tidak sehat tadi, mana yang paling sering dilakukan? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini kalau teman-teman merasa bermanfaat, dan share ke teman-teman kalian semua. Jangan lupa subscribe channel saya supaya teman-teman mendapatkan video yang bermanfaat lainnya. Terima kasih.